Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Dinda Rahmadina dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NPM 413402180028 Universitas Islam 45 Bekasi. Saat ini, saya sedang melangsungkan KKN secara online dan hari ini saya akan melakukan observasi langsung atau wawancara langsung bersama Ibu Yulianti selaku Ketua Organisasi Pemuda Hijrah Grand Mutiara Gading atau Remaja Masjid Perumahan Grand Mutiara Gading. Di sini aku dikasih tema, ada 2 tema sebenarnya, cuman aku yang jalanin tema yang pertama, yaitu program kekerasan seksual pada wanita dan anak-anak. Agak berat temanya. Iya, berat temanya. Kan yang aku tahu kan Umi kayak sering ngisi acara, ngisi pengajian anak-anak. Enggak sehari. Cuma tiap hari. Anak-anak doang, tapi kalau ibu-ibu paling seminggu 3 kali aja. Terus kan aku pernah tuh ya Mia, dimasukin ke dalam satu grup pemuda hijrah di MG. Oh iya. Iya kan aku kurang aktif ya Mi. Itu kalau boleh tahu tuh itu sebenarnya tuh itu grup pemuda remaja atau kayak semacam remaja masjid atau karang taruna atau apa gitu sih? Itu remaja masjid sebetulnya. Mau diarahkan ke remaja masjid. Sebetulnya kalau yang pemuda hijrah itu lebih secara umum ya, pokoknya anak-anak muda yang tinggal di perumahan Grand Mutiara Gading. Namun arahnya insya Allah akan diarahkan ke pengajian remaja masjid seperti itu. Terus kan aku lihat tuh di dalam grup itu kurang lebih ada 70 lebih anak-anak remaja ya. Itu yang menurut Umi itu yang lebih, maksudnya kan kalau aku ikut masuk doang tapi kurang berkontribusi ya. Itu menurut Umi tuh yang kira-kira ada berapa anak sih yang aktif di yang aktif sebetulnya nggak banyak, paling sekitar 15. Iya, 15 itu udah alhamdulillah banyak itu. Yang lain statusnya yang penting hidup. Iya bener-bener. Ternyata emang gitu sih nih anak zaman sekarang. Itu apa yang aktif itu kira-kira usianya tuh berapa nih kebanyakan tuh yang sebagian ada yang udah kerja ya, paling sekitar usia 19-20 ya. Sebagian ada yang masih kuliah, sebagian ada yang SMP dan SMA. Terus kan sekarang kepentok COVID ya Mia, dari awal udah lama banget kan COVID itu. Selama COVID itu organisasi itu tuh ngapain aja nih? Apa lewat Zoom online atau gimana? Pertama kita dulu pernah mengadakan pelatihan bikin flyer ya secara online, tentu saja lewat grup WhatsApp. Kemudian kita bikin acara kecil-kecilan ya kan, kalau kecil-kecilan mah nggak masalah walaupun kita ketemu secara tatap muka, yang penting kan prokesnya dijaga. Pertemuan sepekan sekali, kadang memanah, kadang mentoring, kadang motivasi, seminar motivasi seperti itu. Terus ya langsung ke materi inti ya nih. Kan apa sih yang aku lihat nih kayak di berita-berita gitu yang banyak tuh yang anak-anak kecil zaman sekarang yang kekerasan seksualnya tuh udah ada yang diperkosa sama orang tuanya, ada yang apa gitu. Menurut Umi gimana sih? Sebetulnya hal-hal kayak gitu tuh semua kembali ke didikan rumah masing-masing sebetulnya. Kalau ditarik akar permasalahannya, rata-rata yang bermasalah seperti itu biasanya dari awal dari dalam rumahnya sudah bermasalah. Itu entah karena orang tuanya sibuk dua-duanya, walaupun bukan berarti semua orang tuanya sibuk terus anaknya bermasalah, tidak. Ada juga yang walaupun orang tuanya sibuk tapi anaknya tetap dijaga dengan baik, tetap terdidik dengan baik pun ada. Namun ya rata-rata saya lihat dari beberapa berita gitu ya, dan beberapa kondisi real di masyarakat, rata-rata yang memang bermasalah pun maupun murid-murid yang bermasalah pun ya rata-rata memang kurang perhatian dari orang tuanya. Termasuk dulu yang pernah membuli Haidar dulu, benar-benar kekerasan benar-benar gitu. Kalau misalnya anak sedang main terus berantem kan wajar, ini enggak, lagi duduk manis tiba-tiba lagi mau masuk kelas tiba-tiba kepalanya tuh sampai dibanting ke pintu beberapa kali, sampai yang akhirnya saya stop dulu sekolahnya. Ya itu ketika saya telusuri juga ya memang kurang kasih sayang orang tua gitu. Jadi rata-rata memang dari awal itu berawal dari dalam rumah tangga yang bermasalah seperti itu. Berarti kalau kayak gitu nggak cuma ke anak atau remaja perempuan doang ya nih, yang laki-laki juga bisa gitu. Terus kalau terutama kan kebanyakan perempuan ya nih, khususnya perempuan, kayak misalkan aku sendiri kayak di jalan misalkan lagi bawa motor atau lagi di mana, padahal aku ngerasa nih pakaian aku tuh udah rapi, udah dibilang tertutup juga udah lumayan, ketat juga enggak.
kadang aku lagi di perempatan atau lagi di jalan-jalan yang ada polisi-polisi cepet itu loh yang nyebrang-nyebrangin, itu kadang suka ada yang entah tiba-tiba nyolek, entah tiba-tiba nepuk pundak gitu, entah tiba-tiba ngegodain. Kan bermulanya misalkan dari pelecehan seksual yang minim kayak gitu bisa berarah langsung atau ke kekerasan seksual kayak gitu. Itu aku kadang suka bingung nih, teman-teman aku juga kadang suka nanggapinnya tuh kayak, jadi kita harus gimana nih biar kita nggak kayak gitu. Itu menurut ini gimana? Sulit memang ya, karena memang kalau di area publik perlindungan terhadap hak asasi perempuan masih sangat kurang. Itu PR terbesar bangsa kita. Apa ya, perlindungan buat kita tuh pokoknya benar-benar minim banget. Kadang serba salah kita maki-maki, marah-marah juga dalam kondisi yang kayak gitu, situasi seperti itu nggak tepat juga ya. Tapi kalau dibiarkan akan berlanjut juga gitu. Makanya memang perlu apa ya, peraturan regulasi gitu, perlu regulasi yang sebenarnya benar-benar bikin kapok, bikin jerak hal-hal yang kayak gitu. Kalau selama ini kan paling sekedar norma apa, sekedar hukum-hukum sosial aja, apa istilahnya sanksi sosial aja gitu ya, tidak ada sanksi jelas dari apa ya, ibaratnya kayak baru tertulis di undang-undang, tapi kan pada kenyataannya, pada prakteknya juga jarang ya pembelaan terhadap kaum perempuan. Gimana ya kalau mau diceritain tuh sedih gitu, karena rata-rata kalau perempuan mengalami hal tersebut itu jarang yang mau mengadu ke pihak kepolisian, karena kan tahu sendiri kan, pertama kan dia harus membuang rasa malunya dulu ya, karena perempuan dapat perlakuan yang gak enak kan pasti malu dulu, nggak mungkin mau ujuk-ujuk lapor. Kedua, ketika melapor pun kadang bukannya dilanjutkan, bukan ditindaklanjuti, tapi ya udah sekedar hitam di atas putih aja gitu. Jadi ya benar-benar perlindungan di negara kita masih kurang banget ya. Seenggaknya minimal dari diri kita sudah berusaha maksimal untuk berpakaian rapi, tidak mencolok banget, tidak yang emang bersifat kayak mau menggoda lawan jenis, mengundang. Terus kita juga melalui jalan-jalan yang kira-kira emang menurut kita aman. Kalau memang ternyata menurut kita di situ rawan, jangan pernah sampai lewat situ dalam kondisi sendirian. Gitu aja, dari diri kitanya berusaha memproteksi diri sendiri dengan lebih baik. Terus kalau daerah sini nih, Mimi pernah dengar nggak sih kayak daerah sini ada korban kayak begitu atau apa gitu? Ada? Berapa orang? Hah? Berapa orang? Mungkin nggak usah disebut Off the record ya. Itu juga sama, berawal dari memang anak-anak yang kurang kasih sayang karena orang tuanya sibuk ya. Jadi pelakunya anak sekolah, korban-korbannya anak sekolah juga yang masih kecil-kecil. Pelakunya cowok, korbannya juga cowok, sama-sama cowok gitu ya. Sering juga ya? Di sini di GMG. Iya. Aku baru tahu. Iya, karena memang sengaja kita keep buat ngejaga nama baik anaknya, karena masih di bawah umur, khawatir ya namanya masyarakat ya, ntar kalau misalnya anaknya trauma juga gimana gitu kan, menghadapi orang banyak, ngeri, malah makin frustasi, makin stres dan gak karuan gitu. Ngejaga di situnya sih. Terus itu kondisi anak yang sekarang setelah kena itu Nggak ada yang berani ngungkit. oh nggak ada. Masalahnya kan korbannya anak SD, pelakunya juga kan usia SMP. Jadi zaman sekarang tuh bukan hanya anak perempuan yang harus dijaga, baik perempuan ataupun laki-laki harus Udah nggak mandang wanita atau pria gitu. Dan kita juga jangan nunggu ada sesuatu kejadian yang nggak enak baru kita ngomong begini begitu ke anak-anak. Enggak, sedari kecil, sedari sedini mungkin kita kasih tahu ke anak-anak bahwa cukup benar-benar hanya orang tua kamu yang boleh nyentuh kamu, walaupun saudara, walaupun tetangga, walaupun guru, walaupun teman, nggak boleh ada yang nyentuh tubuh kamu bagian ini harus dikasih tahu dari sekarang gitu, dari kecil, dari usia sedini mungkin, supaya ya nggak kejadian hal-hal kayak gitu. Karena ya deket sini juga ada guru yang ini kemudian juga ada gitu. Iya, di sini juga. Alhamdulillahnya bukan di GMG, tapi masih dekat. Gitu. Kira cuma kayak di berita-berita gitu doang. Enggak, karena ya itu tadi YouTube Mbak. Gitu kan, orang tuanya kerja, anaknya kan seharian megang HP. Nggak ada yang mantau. Iya, nggak ada yang mantau. Mereka belajar dari YouTube. Belajarnya paling seberapa lama sih gitu kan? Lebih lama nontonnya seperti itu ya, karena ya itu tadi kurang perhatian dari orang tua, berawal dari situ rata-rata sih.
Berarti setelah kejadian misalkan anaknya kena kasus kayak gitu, sebelumnya orang tuanya sibuk, terus habis itu setelah orang tuanya tahu anaknya kena kasus kayak itu dia responnya gimana? Apakah salah satu ada yang berhenti kerja atau gimana gitu buat ngawasin lebih? Umi juga nggak dikasih tahu nama orangnya, yang tahu orangnya tuh Abi gitu. Jadi Umi nggak tahu sampai lebih dalam gitu ya, tindakan selanjutnya orang tuanya bagaimana, anaknya gimana, nggak. Ini memang kata Abi juga sengaja nggak di blow up kemana-mana gitu buat menjaga supaya anaknya nggak trauma, korban nggak trauma gitu, jaga nama baik orang tuanya juga. Kalau misalkan Umi sendiri misalkan yang misalkan kena kasus kayak gitu, amit-amit jangan sampai ya Mi. Alhamdulillah ya. Kan contoh gitu, Umi kerja, Abi kerja, terus Haidar sama Rania nggak ada yang mantau. Setelah terjadi kejadian kayak gitu, Umi sendiri Ya saya emang nggak kerja dari awal. nggak misalkan gitu ya. Saya memang sudah membuat MOU dengan mertua dari awal, udah di ini sama mertua, jangan kerja ya, udah terima pendapatan suami berapa aja. Ya udah, makanya saya nggak kerja. Dan emang dalam hati saya juga saya nggak mau kerja di PT, capek waktunya habis buat di PT gitu. Jadi makanya Umi buka TPQ di rumah, jadi bisa sambil ngawasin anak, bisa sambil jagain anak, sambil ngajar. Itu pun sekarang walaupun bukan di rumah tapi kan masih deket ya, cuma beda 2 gang doang, kepantau lah gitu sehari-harinya. Kalau kondisi kerja begitu seandainya gitu ya, ini seandainya banget, Amit-amit jangan iya, sampai. jangan sampai gitu ya. Apa yang harus dilakukan jika mengalami hal seperti itu? Ya mau nggak mau harus berhenti kerja lah gitu. Kan nyari uang juga nggak harus di kantor, nggak harus di pabrik. Zaman sekarang banyak sekali peluang-peluang bisnis yang ya lumayan lah. Kayak misalnya orang-orang sini juga banyak yang jadi reseller. Contoh misalnya tetangga kita kan, walaupun dia bukan pemilik mereknya atau produsennya, tapi kan sebagai reseller ngedrop dari satu tempat ke tempat lain juga kan menghasilkan. Dan banyak sekali usaha-usaha yang sekarang pokoknya tidak membuat kita stay di satu tempat, bisa sambil jaga anak tapi bisa juga menghasilkan. Umi juga dulu kan gitu, sambil dagang buku, sambil ngajar anak, sambil kuliah juga. Kayak alhamdulillah kepegang semua. Jadi sekarang Umi kata Mama masih kuliah lagi? Iya, masih kuliah lagi. Kuliah lagi, iya masih kuliah di Jati Asih. Oh, Jati Asih. Ya Mi, makasih banyak ya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.